Oke, kembali lagi dengan Clever Dear. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perusakan lingkungan. Tapi untuk di video ini aja kita hanya akan fokus kepada perusakan lingkungan aja. Jadi untuk tumbuhan dan hewannya itu nanti di video yang lainnya. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Ada perilaku manusia yang merusak lingkungan. Apa aja? Yang pertama itu penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Kenapa sih dia tuh kalau berlebihan itu berbahaya? Nah, kita lihat dulu tujuan mengapa pupuk dan pestisida ini digunakan. Nah, petani ini menggunakannya itu untuk menyuburkan tanaman, gitu. Karena si pupuk ini tuh mengandung nitrogen. Nah, nitrogen yang berlebihan ini ketika dia terkena air hujan, mau nggak mau dia pasti akan terbawa oleh air dong. Nah, terbawa oleh air, maka dari itu dia akan mengendap di sungai atau danau. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau nitrogen ini itu bisa menyuburkan tanaman. Maka dari itu, ketika dia mengendap di danau atau di sungai, akan menyebabkan gulma dan eceng gondok itu tumbuh subur. Nah, apa nih akibatnya? Perairan itu akan tertutup dan menghambat hewan, air bergerak dan bernafas, dan peristiwa itu dinamakan eutrofikasi. Nah, aku menjelaskan dulu kenapa gak bagus nih ya. Mungkin teman-teman semua masih belum paham nih. Jadi tuh gini, gulma dan eceng gondok itu tumbuhnya itu lebih tepatnya itu di permukaan air. Jadi bukan di bawah air. Akarnya di bawah air, tapi untuk daunnya itu di atas permukaan air. Ketika dia berkembang biak di permukaan air, pasti dia itu akan menutupi perairan karena banyak banget tumbuhan eceng gondok itu berjejer di perairan. Mau nggak mau, hewan-hewan di bawah air itu akan nggak tidak terkena sinar matahari. Udah gitu, tanaman-tanaman yang berada di bawah permukaan air juga tidak akan terkena sinar matahari. Kalau tanaman-tanaman di bawah air tidak mendapatkan sinar matahari, efeknya adalah dia tidak akan melakukan fotosintesis. Mau nggak mau, air di dalam danau tersebut atau di sungai tersebut akan kekurangan oksigen. Udah gitu, karena akarnya si eceng gondok ini di bawah permukaan air, dia pasti menyerap unsur hara di dalam air tersebut, sehingga air tersebut akan kekurangan unsur hara. Maka dari itu, ikan-ikan pasti akan kekurangan nutrisi, terus juga kekurangan oksigen, dia juga pasti akan terhambat pergerakannya karena ada akar-akar si eceng gondok ini. Nah, peristiwa gulma dan eceng gondok yang tumbuh subur tak terhingga ini tuh namanya eutrofikasi gitu. Nah, ini ya aku kasih gambarnya ini nih. Oke, nah ini kalian bayangin kalau di bawah ini tuh ada ikan-ikan, ada tumbuhan air terus nggak bisa berkembang biak akhirnya karena terhalang oleh si eceng gondok ini gitu. Berikutnya adalah pemburuan liar. Nah, kenapa perburuan liar ini berbahaya? Karena gini, kalau misalnya suatu hewan itu atau tumbuhan itu ibaratnya diburu secara berlebihan, itu akan menyebabkan ekosistem tersebut itu tidak akan seimbang. Karena pada dasarnya ekosistem yang baik itu adalah tidak ada eh, individu atau tidak hewan atau tumbuhan yang mendominasi ekosistem tersebut. Nah, kenapa hewan tersebut diburu? Itu karena ada beberapa hewan yang jikalau bagian-bagian tertentunya dimanfaatkan itu akan menghasilkan uang yang lumayan wow banget karena dia memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Contohnya itu apa? Aku kasih contoh aja yaitu gading gajah. Gading gajah itu kan panjang, runcing juga. Nah, itu bagus untuk pajangan. Nah, karena dia punya nilai estetika yang bagus, jadi dia tuh kalau dijual tuh nilainya sangat tinggi sekali. Tapi kan kalau gajah diburu secara berlebihan, banyak gajah yang mati hanya untuk diambil gadingnya kan mau nggak mau ekosistem itu akan rusak gitu loh karena tidak seimbang dan juga pasti gajah pun akan punah gitu. Maka dari itu perburuan liar itu tidak boleh ya. Berikutnya ada perusakan hutan. Nah, perusakan hutan ini juga sama kayak perburuan liar. Cuma bedanya kalau perburuan liar itu hewan, kalau perusakan ini ke tumbuhan. Tuh, kenapa sih perusakan hutan ini tidak baik? Kalian bayangin kalau ada satu hutan yang ditebang habis semua tanamannya. Apa yang akan terjadi? Pasti botak kan? Pasti botak, dia nggak akan ada yang namanya tumbuhan lagi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menyebabkan tempat tinggal hewan berkurang dan matinya juga hewan. Kalau dia tidak ada tempat tinggal, dia tidak bisa mendapatkan makanan dari tumbuhan, nah akhirnya dia mati. Gitu. Matinya juga bukan hanya karena kelaparan, mungkin dia juga terbakar dan kehilangan habitatnya.
Karena perusakan hutan ini tidak hanya berupa penebangan liar, tapi juga pembakaran hutan gitu. Nah, terus apalagi dampaknya? Yang ketiga, itu dampaknya adalah rusaknya lapisan ozon dan meningkatnya polusi. Tumbuhan itu kan melakukan fotosintesis ya, seperti yang kita tahu. Selama dia melakukan fotosintesis, dia itu akan menyerap karbon dioksida dan beberapa zat-zat lainnya. Yang pastinya dia juga akan menyaring udara itu, memfilter lah udara itu sehingga lebih bersih lagi. Tidak hanya memfilter, tapi dia juga setelah melakukan fotosintesis, dia juga akan melepas oksigen. Nah, kalau tumbuhan ini sudah langka, hutan ini sudah hampir nggak ada sama sekali, kita gimana cara mendapatkan oksigen? Dan lapisan ozon itu juga akan rusak. Lapisan ozon itu apa? Lapisan ozon itu adalah lapisan yang berfungsi untuk melindungi bumi dari panasnya sinar matahari. Kalau lapisan ozon ini rusak, mau nggak mau, bumi ini akan sangat panas. Suhu bumi itu akan meningkat gitu. Jadi penting banget untuk kita untuk menjaga hutan, karena hutan itu juga bisa dibilang paru-paru dunia. Tuh. Berikutnya, nah ini dia. Ini aku kasih gambarnya. Ini adalah penebangan yang eksploitasi besar-besaran gitu. Kalian bayangin sepanjang jalan ini, atau mungkin semuanya kiri kanan ini nggak ada lagi tanaman, ditebangin, dibakarin, yaitu dia dampaknya sangat besar sekali. Berikutnya ada pembuangan limbah, gitu. Pembuangan limbah secara sembarangan. Kenapa limbah ini nggak boleh dibuang secara sembarangan? Limbah itu kan yang sudah tidak terpakai, sisa-sisa lah, sisa sampingan gitu. Pasti di dalam sisa-sisa itu ada zat-zat yang sebenarnya itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dikonsumsi, atau tidak bisa didaur ulang. Nah, kalau zat-zat ini masuk ke dalam suatu ekosistem, misalnya ke dalam ekosistem perairan atau ke dalam ekosistem tanah kayak gitu, dia akan merusak zat-zat di dalamnya. Apalagi kalau kita sampai mengkonsumsinya gitu. Misalnya limbah ini masuk ke dalam ekosistem sungai. Di sungai itu ada ikan. Kemudian ikan itu mengkonsumsi, pasti dia akan mengkonsumsi air di dalam sungai tersebut. Kemudian ikannya kita makan, pasti juga kita akan ikut keracunan gitu. Udah gitu, ini yang seperti aku bilang ya, dia itu akan merusak unsur organik di dalamnya dan menyebabkan hewan lain keracunan dan kesulitan bernafas begitu. Jadi penting banget buat kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Buang limbah itu bukan tidak boleh, boleh, tapi ada tempatnya dan harus diolah terlebih dahulu. Ada beberapa limbah yang harus diolah gitu. Nah ini ya, aku kasih tunjuk. Limbah itu kan kalau misalnya kita lihat di sini, ada limbah rumah tangga, ada limbah industri, atau limbah apapun intinya. Dan ini contohnya, ya. Di sini banyak banget sampah, kita nggak tahu ini sampah apa, tapi yang jelas ini tuh akan menyebabkan air-air sungai itu akan tercemar. Dan hewan-hewan, bahkan sekecil apapun hewan itu juga pasti akan kesulitan bertahan hidup di sini. Nah, lalu gimana solusinya nih? Karena sekarang ini tuh kebutuhan lahan itu sangat tinggi karena manusia itu, populasi manusia itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi gimana apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita tuh bisa cut. Nah, lalu gimana nih solusinya nih? Yang pertama itu kita bisa gunakan deterjen yang mudah terurai atau ramah lingkungan. Itu ada di tiap ada beberapa deterjen yang ada logonya gitu, logo bahwa dia itu bisa didaur ulang. Kemudian membuang limbah ke pembuangan khusus. Dan ketiga itu juga menggunakan deterjen secukupnya. Nah, tidak hanya ini, kita sendiri dari diri kita sendiri harus bisa menyayangi lingkungan kita. Menanam pohon dan merawat pohon itu dengan baik. Begitu juga dengan hewan-hewan di sekitar kita juga harus kita rawat dan kita jaga. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam latihan soal. Seperti biasa, aku hanya akan memberikan waktu sekitar 3 detik dan jika teman-teman terasa terlalu lama, bisa pause video ini. Jadi saja kita masuk ke bagian yang pertama. Pertumbuhan gulma yang tak terkendali dinamakan 1, 2, 3. Jawabannya adalah eutrofikasi. Soal berikutnya, penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi karena mengandung 1, 2, 3. Jawabannya adalah nitrogen. Oke, jadi sekian aja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, comment, like, and share video ini juga. Nyalakan juga notifikasi loncengnya. Buat teman-teman semua yang punya saran, bisa DM kita di @cliffordearofficial atau bisa email kita di cliffordearofficial@gmail.com. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye-bye!